Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ratna Dikusumawardani dari jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Pasundan. Jadi hari ini aku mau wawancara teman-teman yang tergabung ke dalam organisasi kampus dan kita akan membahas soal wawasan politik ya teman-teman, untuk memenuhi tugas jurnalisme dan komunikasi politik. Jadi langsung aja kita perkenalan dulu ya teman-teman. Untuk kakaknya mulai dari yang pertama, boleh? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruslan Ismail. Saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kebetulan saya juga pernah menjabat dan dipercayakan menjadi Wakil Ketua Bidang Pendidikan Badan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Dari kakaknya mungkin? Sebelumnya nama saya Revi Ramadan, saya juga kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kebetulan kalau saya sedang mengemban dan aktif di organisasi daerah yaitu KPMASI. Baik. Sebagai kabit eksternal. Kakaknya? Perkenalkan, saya Agung Arya. Status saya di sini sebagai mahasiswa dan juga pekerja, berkuliah di STIA. Oke, nama saya Amirul Islami. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Kebetulan saya bergabung di dalam organisasi eksternal, yaitu Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI, sebagai Kepala Bidang Kaderisasi Komisariat Unpas. Oke teman-teman, kita udah berkenalan ya, jadi langsung aja untuk membahas soal wawasan politik. Di sini aku mau ngebahas soal aksi demo ya teman-teman. Jadi tema kita di sini itu aksi demo. Jadi langsung aja untuk pertanyaan pertama mungkin diajukan kepada kakak dulu ya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih yang menyebabkan aksi demo? Kan kakak tuh dari jurusan hukum ya, pasti nggak jauh lah dari hal-hal aksi demo, undang-undang, ya kan, pemerintahan, politik, pasti nggak jauh-jauh kan ya. Bisa. Iya. Jadi menurut kakak apa sih yang menyebabkan aksi demo itu berlangsung? Oke, kalau ngomongin tentang demo gitu ya, Iya. kenapa sih orang-orang itu pada demo? Mungkin sepengalaman saya, demo itu bisa terjadi berawal dari keresahan. Betul. Keresahannya itu contohnya ketika dulu pernah terjadi demo tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Nah, mahasiswa itu resah dari dampak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Dampaknya itu ya bisa di sisi lain bisa memperluas, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa mempersempit lapangan pekerjaan. Iya. Nah, keresahannya itu dimulai dari sana. Oke. Nah, menurut kakak tuh siapa aja sih yang biasanya terlibat di dalam aksi demo tersebut? Sebetulnya kalau masa aksi dari demo tersebut melibatkan seluruh masyarakat dari Iya. golongan apapun. Iya benar. Kita sebagai mahasiswa atau juga pekerja juga bisa mengikuti demo. Itu semuanya sering. Iya. Guru. Betul. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Untuk demo sendiri nih kak, untuk kakak ini yang kedua, untuk demo sendiri itu kan banyak ya aksi demo yang positif dan juga negatif gitu kan. Nah untuk positifnya kan ada kadang yang demonya tuh sebenarnya demo tetap aja aksi yang menyuarakan suara, cuma kan ada yang positif yang nggak meresahkan kayak bakar ban dan lain-lain seperti itu kan. Anarkis. Anarkis seperti itu. Nah kalau misalkan yang negatif kan kayak rusuh, meresahkan masyarakat di jalanan kayak gitu kan. Nah menurut kakak tuh apa sih dampak positif dan negatif dari aksi demo tersebut? Ini kalau pandangan saya pribadi gitu ya, mengenai aksi, kita ambil contoh yang positifnya. Mungkin banyak orang yang berpandangan bahwa buat apa sih demo, buat apa sih aksi, belum tentu juga didengar Benar. sama pemerintah gitu. Cuma bikin macet doang, Iya. cuma bikin rusuh doang gitu kan. Cuma menurut saya ini salah satu bentuk usaha kecil lah dari kita gitu. Orang-orang yang sadar mengenai keresahan masyarakat untuk menyuarakan setidaknya. Kalaupun tidak didengar, kita sudah memberikan dan menunjukkan bahwa kita kecewa gitu dengan Iya. pimpinan ataupun keputusan-keputusan yang sekiranya merugikan masyarakat. Iya. Kita cuma berusaha, walaupun pandangan mungkin masyarakat lain bisa saja ya nggak sesuai sama apa yang kita tuju gitu. Iya. Dan negatifnya mungkin kalau menurut saya mengenai cara-cara ya, dan untuk kerusuhan, terus juga mungkin itu lebih ke oknum sih.
Karena kalau aksi yang memang sudah dipersiapkan dan sudah disusun secara matang, strukturalnya seperti apa gitu kan, itu jelas sebenarnya. Iya, Dan benar. tidak ada sama sekali rencana-rencana dari mahasiswa gitu untuk menuai korban Iya. ataupun mengganggu aktivitas masyarakat yang memang sedang berjalan gitu Iya, sih. Jadi lebih ke oknum aja sebenarnya untuk Iya, hal-hal yang seperti itu menurut saya mah. Jadi sebenarnya untuk aksi demo tersebut tuh maunya hal tersebut tuh menjadi dampak positif gitu ya. Mungkin karena oknum dan provokator tertentu, jadi Iya. bau-bau aksi demo tuh di masyarakat tuh negatif gitu Negatif kan ya. aja. Anarkisme Benar. sering terjadi. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya teman-teman. Untuk kakak yang di sebelahnya boleh. Siapa sih yang akan dirugikan dari adanya aksi demo tersebut? Menurut kakak tuh aksi demo tuh merugikan masyarakat atau malah menguntungkan masyarakat? Nah, kalau merugikan itu untuk siapa merugikannya? Kalau menurut saya ya aksi demo itu justru menguntungkan masyarakat. Menguntungkan. Menurut Oke, saya. baik, boleh. Contohnya ya seperti para buruh Mm-mm, yang suaranya diwakilkan oleh para mahasiswa. betul. Seperti itu, nah kayak gitu, dan aspirasi masyarakat ditampung oleh beberapa masyarakat lagi untuk menyuarakan kebenaran dan segala apa ya keresahan yang terjadi Terwakilkan Oke. lah ya, gitu. terwakilkan oleh Oke, mahasiswa. jadi menurut kakak itu aksi demo tersebut itu menguntungkan ya, nggak ada yang merugikan seperti itu ya? Iya. Boleh. Yang jadi ruginya yaitu tadi ketika Keresahan. oknum itu melakukan tindakan-tindakan yang anarkis, merusak fasilitas umum. Iya, betul. Nah, itu yang seharusnya bisa bisa kita Atasi bareng. Tanggulangi ya, lah. Iya. atasi bareng-bareng gitu. Boleh. Untuk pertanyaan yang keempat untuk kakak yang sebelah, bagaimana sih cara meredam aksi demo? Untuk meredam itu secara kapasitas kita mahasiswa, kita nggak punya kapasitas buat meredamnya. Mm-mm. Karena ketika sudah kalau istilah mahasiswa tuh ada cipkon, cipta kondisi Iya. di lapangan. Jadi tugas itu dilakukan oleh pihak aparat kepolisian. Mereka melakukannya dengan persuasif. Tetapi ketika tuntutan yang dituntut oleh mahasiswa contohnya atau para buruh ketika demonstrasi tidak didengarkan atau tidak tersampaikan langsung kepada yang ditujunya atau yang biasa ke DPR, DPR RI, DPRD atau pemerintah kota lah. Nah, disitulah timbulnya anarkisme dan dihasut oleh para provokator. Jadi ketika pihak kepolisian sudah melakukan secara persuasif, para mahasiswa pun tidak bisa diajak kompromi, mau tidak mau pihak kepolisian pun akan melakukan tindakan secara represivitas. Oke. Nah, itu kan kalau misalkan kondisinya udah bener-bener kayak nggak bisa diurus oleh mahasiswa gitu kan untuk meredam emosi tersebut. Nah, kalau Chaos. misalkan untuk chaos tersebut. Nah, kalau misalkan lagi aksi demo nih, kita anggap aja yang demo ini mahasiswa. Misalkan lagi aksi demo, terus aksi demo tersebut tuh kadang kan nggak didengar ya sama pihak pemerintah itu. Kadang kan misalkan kita anggap aja kita lagi aksi demo di DPRD, terus di depan gerbang nggak ada yang keluar, nggak ada yang dengar, otomatis mahasiswa kan naik emosinya ya, kayak wah gitu kan. Nah, itu untuk cara cipta kondisi mahasiswa tuh kayak gimana sih kalau dari mahasiswa meredamnya? Kalau kami itu selalu menyuarakan hati-hati provokator, provokasi. Oh gitu, Jadi, jadi menyanyikan ya. kami pun secara internal ketika saya sebagai anak GMNI buat melakukan demonstrasi, kami menghitung berapa jumlah orang yang kami kirim buat demonstrasi. Oke. Jadi kami tahu siapa yang bukan orang kami yang harus kami amankan, siapa yang melakukan provokator. Jadi nanti di lapangan itu jelas gitu. Pendataan itu tuh dibutuhkan sebenarnya untuk kan ketika kita demo itu ada istilahnya struktural lah ya, kayak pertanggungjawabannya ada di siapa. Nah, penataan tersebut dilakukan agar mengurangi adanya provokator yang masuk Iya. seperti itu. Jadi provokator yang tiba-tiba kayak biasanya kan ada tuh yang masyarakat ikut-ikutan ya, yang kayak gitu, yang kayak gitu mungkin ya. Iya, oke. Terus juga sedikit saya perkuat lagi, saya tambahkan mengenai ya betul, saya sepakat memang sebenarnya ya untuk struktural secara demo gitu ataupun aksi untuk di kalangan mahasiswa biasanya itu pasti ada kayak dari tiap-tiap penjuru ataupun sisi. Misal kita ambil contoh
siapa penanggung jawab, yang kedua ada komandan lapangan, ada juga koordinator lapangan, dan juga penanggung jawab dari tiap-tiap regu, misal regu perempuan, koordinatornya siapa, regu maba ataupun laki-laki segala macam, itu ada tanggung jawabnya. Tapi untuk para PIC atau penanggung jawab yang sudah kita tentukan biasanya mengamankan ketika ada apa, chaos, terus juga anarko lah sebutannya, anarko yang sebagai provokator lah gitu kan. Terus juga kadang banyak juga hal-hal yang terjadi di luar kontrol kita seperti chaos ataupun bergesekan sama aparat, itu ada juga. Itu mencegah untuk terjadinya hal-hal yang seharusnya tidak terjadi itu. Iya gitu ya teman-teman. Jadi aksi demo tuh pasti selalu ada struktural yang benar ya. Kalau misalkan aksi demo yang benar, yang resmi gitu ya, ada aturannya, ada aturan mainnya lah di aksi demo tersebut gitu ya. Harus ada, karena kalau misalkan nggak ada bakal jadi chaos kayak tadi ya kan. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh kakaknya jawab. Sanksi apa sih yang pantas diberikan untuk orang-orang yang sering membuat kerusuhan di aksi demo? Baik, sebetulnya ketika kita melakukan aksi demo itu tidak melanggar hukum. Nah, yang menjadi pelanggaran hukumnya adalah ketika kita merusak fasilitas. Nah, itu beda lagi. Hukumannya bukan karena kita mengikuti demo, tapi hukuman pidananya diberikan karena kita merusak fasilitas umum. Oh iya, betul. Maupun kita melukai orang lain. Nah, itu sanksinya diberikan bukan karena kita mengikuti demo, tapi karena kita melanggar pidana. Oke. Oke, baik. Nah, kalau menurut kakak sendiri, menurut kakak aja nih mah, kan kalau undang-undang kan seperti itu ya. Kalau menurut kakak sanksi apa sih yang pantas kalau buat orang-orang yang provokator kayak gitu? Sebetulnya berbicara sanksi gitu, sanksi yang diberikan dalam kitab undang-undang hukum pidana itu sudah pantas gitu diberikan. Tapi balik lagi, harus tepat orangnya, jangan sampai salah tangkap. Ketika tidak ada yang melakukan pengerusakan, tetapi aparat menangkap orang yang salah, kan itu juga salah di mata hukum. Iya, betul. Itu. Nah, kalau misalkan kita anggap aja case-nya kayak gini. Misalkan kakaknya lagi demo nih, terus sama mahasiswa gitu ya. Terus ada teman kakak, teman salah satu lah, terus yang bikin kerusuhan. Kakak tuh nggak mau nih sampai si orang ini tuh masuk polisi, tapi kakak kasih ke sanksi sendiri. Nah, itu tuh apa yang biasanya kelompok mahasiswa kasih sanksinya? Biasanya kalau itu sih sanksi apa namanya? Sanksi Sanksi sosial. Apa Biasanya diberikan ya, kalau aku sendiri gitu. Kalau misalkan ngelihat temen aku Amir ya anarkis, biasanya kasih tahu aja sebagai teman terhadap teman gitu. Oh gitu. Diberitahu, diedukasi bahwa kalau kita ngerusak fasilitas umum tuh ada hukuman pidananya. Jangan sampai kita ngelakuin kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh siapa aja yang jawab. Di mana aja sih biasanya aksi demo itu berlangsung? Biasanya demo itu berlangsung di mana tempat kita resah. Jadi keresahan kita ini berangkat dari apa sih? Misalnya kami mahasiswa resah dengan fakultas. Jadi kita ingin mendemo fakultas, ya kita demo di fakultas itu. Terus buruh pengen demonya terhadap undang-undang cipta kerja. Ya kita para buruh mendemonya di DPR RI. Kepada institusi dan instansi terkait langsung apa yang mau kita tuju dan siapa yang mau kita tuju. Itu dari inti demo, di mana tempat kita boleh demo tuh. Kecuali tempat ibadah ya, nggak boleh ya. Iya. Lagian mau demo apa di tempat ibadah gitu kan. Ngedemo orang sholat. Nggak boleh ya, nggak boleh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya boleh siapa aja yang jawab, tapi lebih baik satu-satu jawab ya pendapatnya. Oke. Ini yang terakhir ya teman-teman. Menurut kalian aksi demo itu berkaitan gak sih dalam kepentingan partai politik? Dalam mahasiswa atau mungkin partai politik di luar mahasiswa boleh gitu. Tapi jangan disebutin partainya ya. Gitu. Iya. Sensor partainya. Boleh dijawab? Dari siapa dulu aja boleh. Gimana ya menjawabnya ya? Karena kalau kita berbicara politik itu dua prinsipnya. Kalau nggak ditunggangi ya menunggangi. Betul. Dan demo ini pasti berkaitan dengan kepentingan politik. Karena mahasiswa akan melakukan bargaining dalam bahasa politiknya. Bargaining
karena mahasiswa punya power untuk menumbangkan apa yang menjadi keputusan politik pemerintah. Nah, jadi pasti keterkaitan dengan partai politik pasti ada, karena siapa yang pemegang kekuasaan hari ini dia pasti merasa wah ada ancaman nih katanya. Iya, betul. Betul. Mungkin seperti itu. Oke. Kalau oke, dari aku baik. sendiri ya, itu tidak menutup kemungkinan. Ada aja gitu ketika kita mendemo itu difasilitasi dan diberi dukungan dari partai politik, ditunggangi gitu ya kalau bahasa dari Amir. Karena yang harus kita cermati bahwa orang-orang yang duduk di kursi-kursi DPR itu semuanya berasal dari partai politik, Pasti. dan undang-undang itu adalah produk dari politik. Ya. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan. Nah, yang harus kita atasi bersama bahwa demo itu harus dilakukan murni untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai kita menunggangi ataupun ditunggangi oleh partai politik. Seperti itu kalau dari saya pribadi. Oke, mungkin dari yang lain? Kalau menurut saya gini, mungkin untuk di masa seperti sekarang ya, yang notabene-nya mungkin hampir lah di menuju tahunnya pemilu gitu kan. Yang namanya politik itu sekecil kita misal deketin perempuan aja itu bisa disebut politik loh, apalagi di ranahnya aksi yang secara gak langsung itu suatu hal yang besar lah gitu kan. Makanya itu udah pasti lah gitu menurut saya ya, karena ya bener sepakat kita kalau nggak ditunggangi ya menunggangi, pilihannya itu tinggal gimana cara kita bisa gitu memfilter atau membedakan mana nih orangnya aksi bener untuk tujuannya masyarakat dan mana untuk kepentingan komunitas ataupun diri pribadi. Seperti itu. Oke, kalau dari saya mungkin ya udah terwakilkan juga gitu ya dari Amir dan yang lainnya. Tapi dari pandangan saya pribadi, kalau kepentingan politik itu terlibat nggak sih dalam aksi atau demo? Terlibat menurut saya. Karena ya dengan alasan yang sudah dijelaskan tadi lah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi wawancara hari ini tuh udah selesai ya tentang aksi demo. Nah, kesimpulan dari mungkin kakak-kakaknya dan dari aku juga, kesimpulan aksi demo tersebut tuh sebenarnya aksi demo tuh berdampak positif bagi masyarakat. Karena apa? Karena menguntungkan masyarakat. Dari aksi demo tersebut itu banyak keresahan masyarakat ya, banyak keresahan masyarakat yang tersampaikan oleh mahasiswa, baik masyarakat seperti itu ya. Jadi sebenarnya aksi demo tersebut itu berdampak positif. Yang berdampak negatif itu karena masyarakat melihat sendiri ya aksi di jalanan, aksi demo yang membakar ban, yang merusak fasilitas umum ya, kayak seperti di Jakarta kan merusak halte yang kayak gitu-gitu sebenarnya nggak boleh ya. Oke, jadi kayak gitu sih teman-teman. Dan untuk aksi demo sendiri itu diatur oleh pemerintah ya, jadi emang benar-benar boleh banget untuk aksi demo tersebut. Tapi ada tapinya, karena si aksi demo ini terkenal dengan kerusuhan gitu ya, jadi aksi demo tersebut itu diizinkan oleh pemerintah asalkan benar-benar resmi ya kan, struktur pemberitahuan dan juga terstruktur dan juga teratur ya kan aksi demonya, jadi baru boleh turun ke jalanan. Jangan kalau misalkan kita mau demo tapi kayak tiba-tiba aja gitu, kayak ngumpulin massa kan, kayak kita demo gitu kan, nggak lucu ya, ada prosedurnya. Ada prosedurnya, tersulut emosi. iya benar gitu kan. Oke, untuk teman-teman yang mau melakukan aksi demo, ada sedikit pesan dan juga saran dari kakak-kakak ya. Dari kakak-kakak di sini, kalau misalkan mau aksi demo itu harus beraturan, harus ada strukturnya seperti itu. Jangan asal demo, jangan asal mengumpulkan massa lalu tiba-tiba demo, itu nggak boleh ya, karena pasti nanti di situ ada kerusuhan dan juga provokator seperti itu. Dan juga untuk kalau bisa untuk demo tersebut jangan ada kepentingan partai politik, karena namanya partai politik itu kan menunggangi dan juga ditunggangi ya. Jadi untuk aksi demo lebih baik disarankan untuk kepentingan masyarakat aja gitu kan, untuk kebaikan, agar menguntungkan masyarakat juga. Jadi masyarakatnya juga nggak selalu berdampak negatif gitu, nggak berpikir negatif sama aksi demo tersebut gitu. Jadi aspirasi masyarakat tuh tersalurkan dengan baik gitu. Jadi jangan ada kerusuhan ya teman-teman. Oke, untuk wawancara hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga jadi pelajaran. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya.